Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita pada pagi hari ini bisa menjalankan ibadah bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita diberikan kemudahan sehingga menjadi amal baik kita dan menjadi sanggup kita hingga nanti di yaumul akhir. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang berbahagia, izinkan saya mengajak para jamaah sekalian untuk merenung, untuk memfikirkan ibadah yang tidak hanya sekedar ibadah. Ibadah yang tidak sekedar kewajiban saja, tetapi bagaimana kita bisa merenungkan ibadah melalui sisi logika kita sebagai manusia, yaitu adalah ibadah zakat. Ma'asyiral muslimin, muslimat, jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah, sesungguhnya ketika Allah mewajibkan zakat kepada manusia, Allah sedang berbicara terkait dengan manusia itu sendiri. Siapa hakikatnya manusia itu sendiri? Dan pada saat yang sama, Allah sedang mendidik kita sebagai manusia yang seutuhnya. Seperti yang disabdakan Allah dalam surat Muhammad ayat 37, "Yas'alkumuha fayuhfikum tabukhulu wa yukhrij adghanakum." Jika Allah meminta harta itu secara paksa, niscaya kamu akan kikir dan akan tampak kedengkian yang ada di dalam hatimu. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah, mari kita sejenak merenung kenapa Allah menganggap manusia sebagai makhluk yang kikir. Kalau kita boleh jujur, jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah, apakah karena kita tidak rutin untuk membayar zakat dan sedekah? Apakah zakat kita dan sedekah kita itu masih sedikit? Jamaah rahimakumullah, marilah kita berhitung, jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Saya akan mencoba menghitung dalam kontekstualisasi ekonomi. Bagaimana kalau misalnya saya akan berbisnis tetapi tidak memiliki modal, maka saya akan mengajak mitra saya untuk memodali saya, atau bisa dinamakan sebagai ijon. Ketika sudah seperti itu, maka saya akan berbisnis sebagai pelaksananya, dan teman saya, mitra saya akan mendapatkan sebagian keuntungannya karena memodali saya. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah, maka pembagiannya biasanya adalah 50 dan 50. Apakah itu adil, jamaah Masjid Al-Hikmah rahimakumullah? Ya, barangkali itu adalah satu hal yang adil. Jika itu kita bawa dalam kontekstualisasi hubungan kita dengan Tuhan kita Allah, maka kita bisa bayangkan apakah semuanya berbisnis kita, usaha kita, semuanya, apakah itu hanya karena diri kita sendiri? Tentu saja tidak. Misalnya kita bayangkan, jamaah Masjid Al-Hikmah rahimakumullah, misalnya kita berbisnis kursi, jualan kursi. Dari mana kayu itu kita dapatkan kalau tidak dari Allah? Oke, kayu sudah ada. Bagaimana kita bisa menyambungkan kayunya? Maka kita membutuhkan paku. Dari mana paku itu kita dapatkan? Sama. Maka dari mana lagi kalau bukan Allah yang menyediakan? Sudah ada paku, sudah ada kayu. Apakah kita akan membuat kursi itu sendiri? Tentu saja juga tidak, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita perlu tenaga teman kita, tenaga saudara kita untuk membantu kita membuatkan kursinya seperti itu. Dari sini kita bisa membayangkan apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan untuk pada akhirnya menjadi kursi. Tentu saja itu bukan hanya usaha kita sendiri, tetapi di dalamnya ada peran-peran Allah. Oleh karena itu, jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah, jika sudah seperti itu, maka apakah pantas jika semua modal dari Allah kita hanya menjalankan saja hanya 50-50? Tentu saja akan lebih baik
jika 90 dan 10. 10 untuk kita, 90 untuk dharma baktikan kepada Allah. Tetapi Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu saja kita akan merasa keberatan jika pembagiannya 90 dan 10 tadi. Karena ya memang hakikatnya manusia adalah makhluk yang kikir, Mas. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah, sekali lagi Allah tahu bahwasanya kita adalah makhluk yang kikir. Karena itu Allah mengetahui beratnya kita melepaskan harta benda kita, maka Allah menjadikan ibadah zakat kita dan ibadah sedekah kita menjadi ibadah yang mudah, ringan, rasional, adil. Dalam artian sebagai umum adalah tidak semua harta itu kita zakati. Rumah contohnya tentu tidak kita zakati. Mobil yang kita gunakan sehari-hari atau kendaraan tentu tidak wajib kita zakati. Alat produksi juga tidak kita zakati. Sampai investasi kita, tanah kita yang disimpan bukan untuk diperjualbelikan, tentu tidak wajib untuk kita zakati. Jamaah Masjid Al-Hikmah rahimakumullah, harta yang kita zakati sekalipun tentu ada ketentuannya. Misalnya, harta itu harus penuhnya milik kita. Selanjutnya, harta itu harus sudah 1 nisab. Dan tentu, harta itu harus berkembang dan berpotensi meningkatkan nilai-nilai ekonomi lainnya. Selain itu, jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah, besaran persentase bagi hasilnya pun tidak sebesar 50-50 seperti kita dengan mitra kita berbisnis. Tetapi barangkali minimal hanya sekitar 2,5% saja. Dan maksimal hanya sebesar 10% saja. Itulah jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Tuhan kita bukan tidak memberatkan kita, tetapi Tuhan kita Allah Maha mengetahui kemampuan kita sebagai manusia. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah, di akhir kultum ini mari kita melihat zakat dari sudut pandang yang lainnya, yang dekat dengan sisi-sisi kehidupan kita, yaitu dari sudut investasi misalnya. Di dunia ini, Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Hikmah, kita mengenal berbagai macam bentuk investasi. Investasi emas misalnya, mungkin nilainya akan stabil hanya untuk menjaga nilai. Kalau misalnya kepingin return yang lebih tinggi, mungkin kita akan bisa berinvestasi di saham. Tetapi resiko kegagalannya pun juga tinggi. Kalau mau yang biasa-biasa saja, barangkali kita bisa menginvestkan sebagian harta kita untuk usaha. Tetapi mesti ada tetap probabilitas untung dan ruginya di situ. Namun, jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah, ada satu investasi yang tanpa risiko dan dengan jaminan langsung dari Allah, pasti untungnya. Itulah investasi kita melalui zakat dan sedekah. Seperti janji Allah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasal habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulah. Perumpamaan orang yang bersedekah dan menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah dia akan mendapatkan biji. Yang di bijinya itu akan tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkainya akan tumbuh 7 biji lainnya. Masya Allah. Oleh karena itu, jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah, boleh jadi memang pengembaliannya tidak hanya uang, tetapi apabila nilainya kita samakan dengan uang, barangkali itu akan menjadi satu hal yang besar. Contohnya, ia kembali dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk ketenangan hati kita, dalam bentuk keluarga yang terjaga, dan dalam bentuk pertolongan-pertolongan Allah yang tidak kita sangka-sangka dari mana datangnya. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah, tentu saja sore ini kita bisa tahu, kita pulang ke rumah, kita tahu ada keluarga kita yang menunggu di rumah. Tentu saja ada keluarga kita yang mempersiapkan, kita tahu akan berbuka apa. Kita akan berbuka dengan hangatnya keluarga dan hangatnya nasi uduk yang nikmat sekali. Tetapi di luar sana
ada sebagian daripada saudara kita yang berpuasa, tetapi belum tahu akan berbuka dengan apa. Barangkali hanya berbuka dengan berdoa saja. Oleh karena itu, jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah, jadikan zakat kita sebagai jawaban atas doa-doa itu. Jadikan Ramadan ini bukan hanya bulan yang menahan lapar saja, tetapi bulan yang menguatkan sesama dan menanam investasi untuk kelak kita di masa depan. Janji Allah, wa anfiqu fi sabilillah, berinfaklah kamu di jalan Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah untuk selalu berbuat baik, untuk selalu berinvestasi dalam hal apapun, dan pada akhirnya kita bisa memetik buahnya nanti di yaumul akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah, barangkali itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.